tujuan yang besar, kita bakal mau nggak mau, kita pasti punya keinginan buat mencapai itu kan. Jadi Iya. pas kita lagi sebenarnya menurut aku sendiri kita lebih penting bikin tujuan daripada kayak resolusi. Karena kalau Iya, resolusi benar. ya, jadi resolusi aku tuh itu buat bisa konsisten belajar full sampai target aku buat UTBK itu tercapai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kader Bangsa, balik lagi nih sama aku Tria Ayudia Mutik Angelina. Dan seneng banget nih bisa nemeni kalian lagi di podcast kali ini. Oke Sobat Kader Bangsa, kita semua pasti pernah gak sih punya niatan buat berubah nih Ramadan ini. Kita udah semangat nih, tapi tiba-tiba pas udah nyampe tengah, kok semangatnya hilang ya, udah gak semangat lagi gitu. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas kenapa sih hal itu terjadi dan gimana sih caranya supaya semangat kita tuh bisa bertahan dari awal sampai akhir. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu nih narasumber kita pada hari ini, yaitu Kanabil dari kelas 12 unggulan 1. Ini Kanabil orangnya sangat informatif teman-teman. Halo teman-teman. Kanabil. Halo. Kanabil gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, mantap. Nah, Kanabil selama puasa ini gimana nih, lancar nggak? Terus sama ibadah lainnya juga gimana Kak? Sejauh ini alhamdulillah sih sesuai rencana, masih aman, semuanya lancar, full. Belum ada hal-hal yang ya begitulah. Oke, aku udah bisa nanya nih Kak. Boleh. Oke, aku mau nanya nih, Kanabil nih tipe orang yang suka bikin resolusi gitu nggak sih pas sebelum puasa? Oke, jadi buat resolusi ya. Sebenarnya resolusi itu bisa dibilang penting sih buat semua orang, hampir semua orang sih aku yakin kayak mereka pasti bikin resolusi Iya. di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, karena kita nganggap bulan Ramadan itu momen yang pas, momen yang tepat buat kita bisa ngeriset diri kita ya, bisa berubah, ninggalin kebiasaan buruk. Iya, lebih baik ya Kak Betul. dari yang sebelumnya. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku juga termasuk orang itu, termasuk. Jadi aku bikin resolusi di bulan Ramadan kali ini, enggak bulan kali ini doang sih, tapi setiap bulan Ramadan kita pasti ada resolusi, tujuan-tujuan apa sih yang mau kita capai setelah Ramadan ini, pas Oke. Ramadan ini itu ada. Kalau tahun ini sendiri resolusi Kakak apa nih? Kalau tahun ini resolusinya karena aku kan kelas 12 ya, Iya, sebentar lagi juga UTBK. iya benar. Jadi resolusi aku tuh itu buat bisa konsisten belajar full sampai target aku buat UTBK itu tercapai. Karena Oke. kalau boleh jujur, aku nih orangnya ya nggak yang segitu gencarnya buat belajar ya. Padahal UTBK udah deket kan, tapi aku belum kayak bener-bener mendalamin itu banget Belum sebelum. serius banget ya Kak? Ya, itu sebelum bulan Ramadan. Jadi Hamin satu tuh pas sholat taraweh pertama itu Iya. aku bikin resolusi kayak di bulan Ramadan kali ini aku harus berubah nih. Minimal kalau nggak bisa dari ibadah yang hal-hal besar, dari ini dulu aja deh buat konsisten belajar Oke. gitu. Jadi lebih produktif ya Kak, nggak Betul. cuma di ibadah doang nih, tapi juga di belajar. Keren banget sih Betul. Kak. Nah, kalau Kakak sendiri tuh lebih semangat di awal Ramadan atau di akhir sih Kak? Buat ngejalanin resolusi itu? Oke, buat ngejalanin resolusi ya. Sebenarnya setiap orang aku nggak mau matok semuanya sih, tapi kemungkinan besar ya. Setiap orang tuh pasti semangat pas di awal itu, kita semangat banget karena kita Iya. dapat euforianya kan dari bulan Ramadan. Pasti suasana lingkungannya beda, Masih semua kerasa orang. ya, Kak? Iya, kita pasti semangat gitu kan. Untuk aku juga kayak gitu, di awal semangat banget, di akhir juga semangat insya Allah. Tapi kalau di pertengahan biasanya agak mulai turun sih. Tapi apa ya? Kalau buat resolusi, alhamdulillah aku masih konsisten sih. Alhamdulillah, oke. Kalau buat Kakak sendiri, apa sih Kak yang bikin semangat kita tuh lebih cepet turun gitu? Kayak dari awal semangat, sampai tengah udah menurun lagi tuh. Oke, yang bikin semangat kita cepet turun. Mungkin yang pertama kalau dari diri kita sendiri, itu seberapa serius kita dalam tadi bikin tujuan Iya. yang mau kita capai di bulan Ramadan ini ya. Karena tujuan itu penting banget ya. Iya Kak. Karena kalau kita dari diri kitanya aja nggak ada tujuan, nggak ada apa
hal-hal yang mau kita capai step by stepnya itu bakal susah banget. Iya. Nah, faktor eksternal lainnya itu dari lingkungan. Jadi, Seberapa oke. seberapa eh, lingkungan kita tuh benar-benar berpengaruh sama seberapa kita bisa niat atau enggaknya dalam melakukan sesuatu ya. Karena kita juga pasti butuh dukungan, Iya benar. suasananya juga pasti bakal mempengaruhi itu. Jadi tergantung dari niatnya juga ya Kak dan lingkungannya. Iya, niat sama lingkungan itu yang paling berpengaruh menurut aku. Oke, terus kalau buat Kak Nabil sendiri nih, kebiasaan baik apa sih yang Kakak tuh sulit banget gitu buat lanjutin setelah bulan Ramadan nih? Kayak bulan Ramadan nih sering ngelakuin ini, pas setelahnya udah males. Itu apa sih Kak? Kebiasaan apa sih Kak? Oke, kalau kebiasaan itu hampir setiap tahun mungkin ya. Di bulan Ramadan kan kita pasti ada banyak hal-hal yang berbeda ya sama di bulan-bulan biasanya. Iya. Kayak contohnya yang paling general aja itu kita bangun pagi konsisten, teratur bangun setiap sebelum subuh buat sahur, terus Iya. tidur kita juga jadi lebih teratur kan. Kalau hal yang paling susah dipertahanin itu eh yang pertama ya tadi si bangun pagi setiap hari dengan teratur itu, terus juga kontrol emosi, kontrol Iya. tata bicara Sikapnya ya, kita, Kak. sikapnya juga pasti kan beda ya di bulan puasa sama bulan lainnya. Terus juga manajemen waktu sih. Manajemen waktu itu agak susah dipertahanin karena biasanya kan kalau di bulan puasa kita tahu kan mau ngapain Iya. aja. Ada jam segini kita harus ini, jam Iya. segini gini. Juga kalau di bulan puasa biasanya nih karena kita masih anak sekolah, libur kan? Iya Kak. Biasanya libur, jadi nggak terlalu banyak kegiatan akademik. Iya. Nah, jadi pas kita udah masuk ke normal lagi, yang ada kegiatan akademik bisa dibilang nggak sebentar. Jadi kita agak keteteran lagi nih buat cara bagi-bagi waktunya, manajemen waktu kita. Itu sih yang paling susah dipertahanin tadi, jaga lisan sama Manajemen waktu. manajemen waktu ya. Oke, jadi susah ya Kak konsistennya kalau soal kayak gitu. Karena kan kita juga di sekolah sibuk ya Kak. Betul. Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, soal ibadah di bulan puasa kan kita nih banyak ya Kak. Kita bisa hataman Al-Qur'an, kita bisa tarawih dan yang lain-lain lagi. Menurut Kakak lebih baik perbanyak ibadahnya di misalnya kayak lebih penting banyak ibadah atau konsistennya Kak. Jadi konsistennya ya walaupun dikit-dikit tapi sampai akhir tetap dijalanin Kak, atau banyak ibadahnya tapi di awal doang atau di akhir doang. Menurut Kakak lebih penting mana sih? Oke, jadi lebih banyak ibadah yang banyak sekaligus atau kecil tapi konsisten Iya. gitu ya. Menurut aku sendiri, karena di sini tujuan kita kan pasti buat berubah ya setiap bulan Ramadan. Itu lebih baik kita mulai pelan-pelan dulu aja. Kita tetapin satu hal kecil, tapi kita harus konsisten ngelakuin dari awal sampai akhir. Iya. Dan itu nggak cuma soal ibadah kan ya. Jadi ya menurut aku mendingan kecil nih, tapi konsisten sampai akhir daripada Iya. besar. Karena kita kan nggak mungkin bisa berubah langsung berubah Iya, semuanya. Kak. Itu nggak bisa. Kita pasti butuh step by stepnya, kita butuh pijakannya, dan pasti sebelum kita capai hal besar kan kita mulai dari hal-hal kecil Iya, dulu Kak. ya. Jadi daripada di awal menggebu-gebu nih semangat banget tapi makin akhir makin males, mendingan konsisten ya Kak walaupun dikit-dikit. Iya betul. Terus kalau buat Kakak sendiri penting gak sih Kak buat bikin kayak target kecil gitu selama Ramadan? Punya tujuan apa gitu? Itu penting banget sih. Sama kayak yang tadi resolusi di awal. Sebenarnya menurut aku sendiri kita lebih penting bikin tujuan daripada kayak resolusi. Karena kalau resolusi ya kita bisa dibilang apa ya, kayak manifestasi mungkin ya, kita mau jadi ini Iya. ini. Tapi kalau kita udah nyebut itu tujuan, kita pasti lebih bedah itu lagi. Kita tahu nih tujuan utama kita apa. Kita otomatis kayak bakalan tahu apa sih hal-hal yang perlu dilakuin buat kita bisa mencapai tujuan itu. Jadi tujuan itu penting banget. Oke, jadi buat Kak Nabil juga bikin tujuan ya Kak buat Betul. Ramadan tahun ini. Terus Iya. aku mau nanya Kak, apa sih Kak hal yang bikin kita balik ke kebiasaan lama? Kayak misalnya kita tahun lalu tarawih kita banyak yang bolong nih. Terus tahun ini malah balik lagi ke kebiasaan itu. Gak ada berubah-berubahnya gitu. Oke, kalau yang balik lagi ke kebiasaan lama mungkin ini sama kayak yang pertanyaan awal tadi ya, kenapa bisa cepat mudar Iya. keinginan kita. Pertama dari niat kita sendiri. Sama kalau ini menurut aku lingkungan sih yang lebih berpengaruh, karena kalau kita mau berubah tapi lingkungan kita gitu-gitu aja itu bakal susah. Jadi kalau misalnya kita kemarin puasanya bukan puasa, tarawihnya misalnya nggak full,
Iya. Itu karena teman-teman kita juga ngajak main ini itu. Kalau kita mau bisa full yang sekarang gitu, kita harus cari teman-teman yang emang mau buat full juga supaya kita bisa ke bawah. Jadi yang bikin kita balik ke kebiasaan awal itu lingkungan awal kita sih. Ya harus pilih-pilih teman ya Kak, harus Iya, pilih-pilih lingkungan mana nih Kak yang betul. bikin kita lebih baik, lebih positif gitu. Terus kalau cara Kak Nabil sendiri buat eh tetap semangat gimana sih Kak? Jadi dari awal sampai akhir nih tetap semangat gitu. Kakak ada cara tersendiri gak sih? Oke, dari awal sampai akhir tetap semangat. Ini berarti menurut aku keyakinan pribadi. Iya, Jadi yang pertama itu punya tujuan yang jelas. Tadi tuh sebenarnya tujuan aku di bulan puasa bisa belajar konsisten itu adalah satu step awal buat tujuan utama aku iya, yang mau aku capai setelah bulan puasa ini nanti pas UTBK. Gini, kalau kita punya tujuan yang besar, kita bakal mau nggak mau, bukan mau nggak mau, kita pasti punya keinginan buat mencapai itu kan. Jadi Iya. pas kita lagi males nih, kita lagi males kayak, aduh hari ini skip dulu deh belajar. Itu usahain kita kayak langsung inget ke tujuan utama iya kita. benar-benar. Kayak Jadi kayak apa yang mau kita raih harus diingat ya Kak? betul, karena kalau biasanya malas tuh ke bawah. Misal hari ini kita skip nih, hari ini malas skip dulu deh. Mungkin besok lanjut. Nanti besoknya kayak gitu terus kan. Oke, iya sih Kak. Jadi kebiasaan gitu. Iya. Terus kalau buat kakak sendiri, kakak pernah nggak sih ngerasa gagal sama janji kakak pas uh, awal Ramadan? Jadi kayak misalnya tahun kemarin nih kakak awalnya janji mau lebih rajin ibadah, terus ternyata sampai tengah-tengah kakak gagal gitu. Oke, kalau soal gagal sama janji atau tujuan kita itu pasti pernah ya. Iya. Walaupun aku nggak ingat secara detail, tapi pasti pernah sih gagal. Kayak di pertengahan kita tiba-tiba turun kemauan Iya. buat tadi capai si resolusi itu. Aku pernah juga kayak gitu. Tapi pasti ada keinginan buat memperbaikinya ya kak di tahun selanjutnya Iya gitu. betul. Biasanya kayak yang tadi aku bilang kan, bisa di awal gitu kan kita semangat, tapi di tengah-tengah tuh turun. Nah, pas di akhir-akhir nih, beberapa hari sebelum Lebaran itu biasanya kita kepikiran kayak, aduh kemarin di pertengahan tuh aku gini. Kayaknya aku nggak bisa mencapai ini kan. Jadi kita kayak apa ya, ibaratnya evaluasi lah. Iya kak. Apa yang kita gagal dapetin kemarin, yaitu buat biar di Ramadan tahun depannya kita nggak ngelakuin itu lagi. Sama yang paling penting sih kita kalau bisa nyatet Oke, jadi tetap tujuan-tujuan diperbaiki kita. ya kak. Kesalahan-kesalahannya itu dicatat lebih baik daripada diingat-ingat doang gitu sih. Dengan diperbaiki, jadi nanti kedepannya makin baik juga. Oke. Iya. Terus aku mau nanya nih kak terakhir, buat kakak nih, supaya Ramadan kali ini tuh kerasa lebih beda, kita bisa ngelakuin apa sih kak? Supaya Ramadan kali ini lebih beda. Iya. Maksudnya konteksnya gimana nih? Jadi kayak misalnya, oh tahun ini lebih berkesan nih gara-gara aku lebih rajin gitu. Oke, Kita bisa mulai ngelakuin apa sih? buat aku pribadi ya, Iya. supaya Ramadan tahun ini lebih berbeda. Sebenarnya pasti berbeda banget sih Ramadan tahun ini karena tadi si tujuan awal aku Iya. sendiri kan buat belajar UTBK kan. Iya. Di beberapa tahun mungkin ke belakang kan nggak ada tuh di Iya, Kak. tujuan besar aku nih. Jadi menurut aku pribadi yang bikin Ramadan kali ini berbeda tuh karena dia jadi momen juga buat aku bisa ngejar cita-cita besar aku. Jadi insya Allah amin, semoga kalau keterima pasti Amin. aku bakal ingat banget Ramadan kali ini yang bisa dibilang mengubah kebiasaan-kebiasaan Iya. buruk aku. Jadi berkesan banget ya Iya, kak. terutama di belajarnya tadi yang biasanya Iya. kurang, tapi kita push di sini karena ada tujuan besar nih yang mau kita capai. Keren banget sih asli. Kak Nabil nih orangnya produktif banget ya Sobat Kader Amin. Bangsa. Jadi segitu aja. Terima kasih banyak ya Kak Nabil atas jawaban-jawabannya. Nah Sobat Kader Bangsa, semoga jawaban dari Kak Nabil tadi bisa bermanfaat buat kita ya. Semoga tahun-tahun Ramadan ke depannya atau tahun Ramadan kali ini kita bisa jadi lebih baik dan terus-terus lebih baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.